Hari yang hilangnya cahaya. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq pada momen wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah yang damai, aroma kemenangan setelah Perang Tabuk masih terasa di udara. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali dan mulai mengatur urusan umat dengan penuh kasih. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat terdekat yang selalu berada di sisi beliau, menghabiskan sebagian waktunya membantu mengurus kebutuhan kaum muslimin dan mendengarkan nasihat dari Nabi yang dicintainya. Suatu pagi, kabar bahwa kesehatan Rasulullah semakin menurun, menyebar seperti kilat. Abu Bakar merasa dada terasa sesak, tapi ia tetap kuat berdiri di sisi beliau, membantu Aisyah merawat dan memberikan kehangatan. Saat Rasulullah mengucapkan kata-kata terakhirnya, tangisan pecah di seluruh rumah. Abu Bakar mencoba menahan air mata. Ia tahu, umat membutuhkan seseorang yang bisa menjadi pijakan di tengah kehancuran hati. Ketika sebagian orang enggan menerima kenyataan bahwa Rasulullah telah wafat, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali hanya terdiam sambil menahan sededihan hati yang mendalam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat terpukul hingga tidak mempercayai hal tersebut. Dalam kondisi emosional, ia menghunus pedang dan mengeluarkan kata-kata yang keras. Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya menemui Tuhannya sebagaimana Nabi Isa. Aku akan menghukum orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini. Ketika itu, Abu Bakar datang dan menenangkannya. Abu Bakar berdiri di atas mimbar masjid dengan suara yang sedikit bergetar, tapi penuh keyakinan. Ia menyampaikan bahwa Nabi adalah manusia yang telah selesai menjalankan tugasnya. Namun Al-Quran dan Sunnahnya akan tetap menjadi cahaya. Di balik kekuatan itu, air matanya mengalir diam-diam di bawah sorban. Proses pemakaman berjalan dengan penuh kesawan. Abu Bakar yang biasanya kuat dan tegas, kini dengan hati yang hancur, merapikan pakaian kafan Rasulullah. Ia menangis sambil mengingat setiap momen bersama. Dari saat pertama kali menerima risalah, hingga perjalanan hijrah yang penuh bahaya. Setelah pemakaman, ketika umat memilihnya sebagai khalifah, Abu Bakar berdiri di depan kaum muslimin dengan tangisan yang belum reda. Aku hanya seorang lelaki biasa, katanya dengan suara gemetar, yang kehilangan sahabat terbaiknya. Tapi untuk agama dan umat yang cintai, aku akan berjuang hingga akhir nafas. Akhir cerita menunjukkan Abu Bakar duduk di kamar tidur Rasulullah yang kini kosong, menyentuh bantal yang masih hangat, sambil membaca ayat Al-Quran sambil menangis dengan sunyi. Menunjukkan bahwa di balik kekuatan pemimpinnya, tersembunyi rasa sakit yang mendalam karena kehilangan sosok yang lebih dari sekedar gurunya. Semoga kisah ini menjadi motivasi, agar kita betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selayaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.